Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini bisa kembali bertemu ya dalam kajian rutin. Masih diistiqomahkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar ya. Terus mengkaji lagi. Karena sebetulnya ini sangat kita butuhkan. Ya, cuman kadang orang tidak merasa butuh gitu. Padahal kebutuhan rohani, ya, kebutuhan rohani itu sebetulnya lebih besar daripada kebutuhan fisik. Ya, hari kanu fisik, ya, kanu materi kadang-kadang yang mitekot ka segut gitu ya, berbondong-bondong. Tapi karena ilmu, ya. Nah, bersyukurlah orang-orang yang sudah merasa butuh kepada ilmu. Karena ilmu itu adalah makanan bagi jiwa. Seperti halnya makanan bagi perut. Ya. Dan sebetulnya kalau orang sudah merasa nikmat dengan ilmu gitu ya, jiwanya diisi dengan ilmu, itu akan jauh lebih nikmat dibanding kenikmatan fisik. Nikmat fisik mah terbatas, Pak. Ya 25.000 ya sekali jajan saya. Begitu. Waktu makan ketika satu piring selesai makan, beres makan sudah hilang nikmatnya. Ya kan? Gitu. Kenikmatan fisik itu sebetulnya sebentar. Ketika orang menikmati itu. Kenikmatan biologis dan sebagainya itu sebentar. Ya, makanya orang-orang yang melakukannya nauzubillah yang haram itu kan sebetulnya kenikmatannya hanya sesaat saja, setelah itu hilang udah. Tapi kalau orang merasakan nikmatnya rohani, nikmatnya jiwa dengan ilmu dan ibadah, ya itu tidak ada batas. Ketika orang sudah merasakan nikmat sholat, nikmat gitu. Nikmatnya ilmu akan terasa nikmat, Pak, belajar. Ya, jadi penasaran, belajar terus sampai akhir hayat. Keberhenti-berhenti, kenapa? Karena merasakan nikmatnya ilmu. Nah, maka kita bersyukur ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya nikmatnya ilmu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, insyaallah melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram hadis berkenaan dengan aktivitas ibadah harian kita ya, terutama dimulai dengan ibadah mahdoh kepada Allah ya. Karena memang itu kuncinya sebelum kita memperbaiki urusan-urusan lain, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Dimulai dari memperbaiki bersuci, thaharah. Ya, karena ibadah itu perlu bersuci. Karena kita mau menghadap Allah, kan menghadap manusia oge gitunya anu terhormat ya, pejabat ya, presiden gitu kan. Orang teh kedah penampilan teh kedah sae panginten ya, kedah bebersih, kedah nganggo acuk anu sae gitu kan, berpenampilan. Komo ayeuna urang menghadap ka Allah, ulah dugi ka ala kadarna we gitu penampilan teh, nuju sholat, nuju ibadah teh. Ya, pakai kaos gitu, oblong gitu kan. Ya, jadi ada adabnya. Ada adabnya. Nah, insyaallah di kesempatan kali ini membahas hadis-hadis berkenaan dengan najis. Ya, judulnya Babu Izalatin Najasati wa Bayaniha. Bab menghilangkan najis ya dan keterangannya, penjelasannya.
Jadi ada beberapa hal yang termasuk kategori najis yang harus dihindari. Ya. Terutama ketika kita melaksanakan ibadah, sholat, ya harus dihilangkan dari najis. Jangan sampai ya najis itu ada. Ya, dihilangkan dari mana ya? Paling tidak ada 3 hal. Ya, pertama dari badan kita. Ya, jadi ulah sampai anggota badan kitanya ada najis. Ya. Yang kedua dari pakaian. Ditinggal pakaian yang najis atau pinte gitu. Ya, yang ketiga di tempat sholat. Ya, jadi di 3 hal, ya, badan, pakaian, sareng di tempat sholat. Eta kedah dibersihkan, kedah disterilkan tina najis. Nah, apa saja yang termasuk kategori najis? Sebetulnya bisa kita sebelum masuk ke hadis, kita bisa mulai dari yang terdekat dulu lah. Yang paling terdekat dengan diri kita ya najis itu ya kotoran kita. Ya, baik itu air kencing ya ataupun tinja. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Eta mah terus disepakati Pak, teu aya perbedaan. Ya, teu aya perbentenan pendapat di kalangan ulama ya ngenai najisna air kencing ya, sareng tinja. Itu disepakati. Ya, jadi diperhatikan, jangan sampai ada di anggota tubuh kita, di pakaian, di celana kita, dicek dulu. Ya, makanya untuk mengetahui najis itu kan, ya paling tidak dengan menghirup aromanya, ya diambean gitu. Gitu, terutama mohon maaf celana dalam itu kan perlu untuk dicek itu ya dihirup dulu aroma. Kalau ada aroma ya bau pesing gitu ya harus kedah digentos. Ya harus diganti. Ulah dugi katos sabaraha dinten dari gentos gitu kan. Ya idealnya mah setiap hari. Sehari sekali gitu. Sehari sekali gitu. Makanya ini mengajarkan bahwa orang Islam itu harus bersih. Ya harus bersih karena dia setiap hari kan harus sholat minimal 5 waktu gitu. Berarti dia harus bersih terus setiap 5 waktu itu. Beda dengan orang-orang yang bukan non muslim ya, yang tidak sholat, yang tidak ibadah, bahkan ibadahnya guys seminggu sekali gitu ya. Ya, itu beda. Orang Islam mah bersih. Setiap hari harus bersih, setiap sholat 5 waktu. Ya. Gitu bahkan dulu kan sampai ada hurufat ya tuh mandi kan itu ratu gitu kan dulu Ratu Isabella gitu kan itu tidak mandi Pak. Jadi dianggapnya kotoran yang nempel di baju itu dianggap berkah gitu, jadi itu dicuci itu mandi. Ya, jadi perlu dicek ya, dan juga dalam hal istinja gitu ya, bersih ya, cebok gitu ya, itu harus bersih ya, harus bersih. Nah itu yang disepakati ya, yang paling utama sebetulnya yang harus kita ketahui gitu ya. Makanya juga harus diperhatikan cara kita buang air ya, cara kita buang air. Jadi jangan sampai ketika buang air misalnya kemana-mana gitu kan, berceceran ya, kena percikan gitu. Diperhatikan ya, karena ini syarat. Kalau kita tahu kemudian ada najis kita bawa, itu bisa tidak sah Pak sholatnya, bisa tidak sah sholatnya itu ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah hadis pertama ini berkenaan dengan Homer ya. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri. Rasulullah ditanya tentang khamr ya, tutakhadhu khallan, yang dijadikan cuka ya. Khallan itu cuka.
Qala beliau menjawab, la, tidak, maksudnya tidak boleh. Ya. Nah sebetulnya yang jelas khamr itu kan haram ya. Itu sepakat. Karena dalilnya jelas, khamr itu haram. Hurimat alaikumul maitatu bukan yang innamal khamru itu ya, wal maisir. Sesungguhnya khamr, judi itu haram jelas. Nah, cuman masalahnya apakah najis atau bukan? Haramnya jelas haram, tapi apakah termasuk najis? Nah, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ya, yang mengatakan najis kan di ayatnya ya ketika berbicara tentang khamr. Walaupun dia itu haram jelas, tapi bahasa yang digunakan di dalam Al-Qur'an ya, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi itu, wal ansabu, yaitu menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib ya dengan menggunakan anak panah. Ya, ridsun adalah ridsun itu artinya najis. Ya kan, ridsun najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Nah, berdasarkan ayat ini ada ulama yang berkesimpulan berarti khamr itu najis. Tapi ada juga ulama lain yang mengatakan tidak najis karena ayat itu maksudnya hanya haram saja. Ya, haram saja. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat seperti itu, ya kita tentu dalam bersikap ya lebih baik dijauhi. Ya, itu kita sebagai orang muslim sudah tahu khamr teh haram, ya haruslah berusaha dijauhkan. Ya, jangan sampai udah tahu haram tapi berdekatan gitu ya dengan khamr. Ya, begitu. Karena sesuatu yang haram itu sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, segala halnya yang berkaitannya juga bisa terkena haram. Jadi haram tuh khamr haram diminum. Kumaha nu ngajualna gitu nya. Kumaha nu pangmeserkeun hungkul dah sami. Jadi sesuatu yang haram itu yang lain akan terkena ketika ya ikut terlibat. Ya, ikut terlibat di dalam keharaman itu. Ya, bahkan bisa jadi pahalanya sama. Ya, jadi semua orang yang terlibat, bahkan yang pencatatnya gitu ya. Ya, yang adminnya misalnya. Ya, atau kurirnya, kecuali kalau tidak tahu bahwa yang dibawa itu khamr misalnya. Kalau tahu tidak boleh. Ya, tidak boleh dia mengantarkan itu tentang khamr itu. Termasuk juga orang yang memberikan izin. Hati-hati para pejabat ya yang memegang wewenang. Ya, jangan sampai kemudian memberikan izin pada orang menjual khamr gitu kan, menjual minuman keras. Karena akan sama-sama mendapatkan bagian dosa. Karena kita dilarang oleh Allah untuk apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jangan tolong menolong ya terhadap dosa ya dan permusuhan. Ya, jadi bakal sami nya kenging kabagian dosana. Nah, jadi karena ini haram ya harus dijauhkan. Jangan sampai kita dekat-dekat. Ya. Karena bisa jadi mun dekat-dekat jadi kabita gitu. Nah, ya kemarin sudah kita bahas ya, hati-hati juga dalam berteman. Teman kita siapa? Ya, kalau teman kita banyaknya orang-orang tukang minum, orang-orang tukang mabok, ya pasti sedikit banyaknya kepengaruhan. Ya, begitu. Maka dijauhi. Jadi walaupun misalnya kita tidak minum minuman keras, ya tapi ada teman yang bawa minuman keras, jadi kan dekat gitu si minuman keras ya, maka dijauhi.
Nah, menurut sebagian ulama, nah ketika misalnya khamar itu mengenai tubuh, mengenai pakaian, itu najis, harus dibersihkan, harus dicuci. Termasuk ya walaupun khamar itu dijadikan cuka. Kan tiasa ya katanya. Khamar dijadikan cuka. Ya, di apa namanya itu? Istilah nanti. Ya, jadi tidak boleh, Pak. Sengaja, jadi sengaja khamar dijadikan cuka, tidak boleh. Karena di situ ada apa namanya, si cukanya jadi najis itu, jadi tetap haram. Ya. Nah, ada juga kalau misalnya tidak sengaja, jadi khamar tiba-tiba jadi cuka tanpa sengaja. Nah, kalau tanpa sengaja nggak masalah. Ya, kalau tanpa sengaja tidak masalah. Tapi kalau sengaja khamar ya diproyeksikan dia jadi cuka, maka cuka itu haram, tetap haram dan najis. Ya. Nah, makanya yang membuat cuka ya jangan dari khamar. Kan bisa ya, bukan dari khamar buat cukanya gitu kan. Ya, kalau dari khamar tidak boleh. Ya, nah kemudian yang kedua berkenaan dengan daging keledai. Ya, daging keledai. Ya, dari Anas bin Malik dia berkata, ya ketika pada masa perang Khaybar. Perang Khaybar itu melawan Yahudi, Pak. Ya, benteng terakhir Yahudi namanya benteng Khaybar. Ya, itu tahun ke-7 Hijriah. Ya, Rasulullah memerintahkan Abu Talha untuk kemudian menyeru, ya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai negeri karena ia itu kotor, ridsun. Nah, bahasanya juga ridsun lagi di sini ya. Ya, jadi daging keledai. Kenapa? Karena memang keledai itu kan dipakai untuk tunggangan, bukan untuk dimakan. Ya, pada saat itu memang untuk tunggangan. Karena kalau misalnya dimakan ya jadi tidak sulit untuk tunggangan, punya tunggangan. Tidak punya tunggangan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah sebetulnya kan hadis-hadis ini ada yang untuk menjelaskan najis ya, ada juga untuk menjelaskan bukan najis. Ya. Dan memang secara asal ya benda-benda zat-zat itu secara asal tidak najis secara asal. Yang najis itu kalau ada penjelasan. Kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya berarti najis. Ya, tapi secara asal selama tidak ada keterangan najis maka tidak bisa kita mengatakan najis. Karena yang disebut najis yaitu harus dari pandangan syariat, bukan menurut manusia. Karena kan tidak semua yang kotor itu najis. Ya, tidak semua yang kotor najis. Misalnya debu, kan justru debu mah suci, tiasa diangkut tayammum. Jadi sanes najis. Ya, sampai ingus misalnya kan tidak najis. Ya, walaupun jijik gitu, tapi tidak termasuk najis. Ya. Termasuk ludah misalnya tidak najis. Nah, yang hadis berikutnya dari Amr bin Kharijah, Rasulullah berkhutbah di Mina ya ketika sedang haji ya. Dan beliau di atas tunggangannya ya, dan walu'abuha yasilu ala katifi. Ya, dan air liur onta, air liur tunggangan kan pakai onta, mengalir ke atas pundak saya. Si liur onta nate ya mengalir ke pundaknya.
Nah, ini menunjukkan apa? Air liur unta tidak najis. Ya, jadi boleh saja ya kalau terkena air liur unta. Ya, dan ini air liur ya binatang yang lain. Dan di hadis sebelumnya kan sudah lewat ya, air liur kucing. Ya, atau ya kucing secara keseluruhannya. Tubuh kucing, air liurnya itu tidak najis. Yang dijelaskan dan disimpulkan najis itu kan hanya anjing aja kan. Harus dicuci kan 7 kali. Yang pertama dengan tanah gitu. Ya, sedangkan binatang yang lain tidak ada penjelasan. Sehingga dia suci, dan hadis ini menunjukkan air liur unta suci. Gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan air mani manusia ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena kan ini mah urusan yang privasi ya, sehingga yang mengetahui itu ya istri Rasul gitu kan. Itu diantaranya yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan di dalam rumah itu kan Aisyah ya, yang banyak meriwayatkan Aisyah. Karena kan para sahabat tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah ya, kecuali istrinya gitu ya. Maka melalui istrinya itu disampaikanlah bagaimana Rasul itu, karena ini menjadi syariat, menjadi hukum. Hal-hal yang pribadi gitunya itu kan harus dijelaskan karena menjadi hukum syariat, termasuk masalah air mani. Itu Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yaghsilul mani. Rasulullah itu mencuci air mani. Summa yahruju ila shalah. Kemudian keluar menuju sholat fi zalika saub, pada baju tersebut. Jadi bajunya itu terkena air mani ya, lalu dicuci oleh Rasul ya, lalu sholat dengan baju tersebut, dipakai sholat bajunya. Nah, lalu kata Aisyah, wa ana anzuru ila asaril ghusli, dan saya melihat ya ke bekas cucian. Jadi katinggal itu bekas cucian nanti ya dina pakaian Nabi teh gitu. Ya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis berikutnya dalam riwayat Muslim, kata Aisyah, ya aku pernah menggosok atau mengerik ya. Jadi menggosok dari baju Rasulullah itu ya, lalu beliau sholat memakainya. Ya, di riwayat lain, dalam redaksi lain, dalam riwayat Muslim, ya laqad kuntu ahuquhu yabisan bidubri min saubi. Sesungguhnya saya pernah ya mengkikis, jadi mengerik ya, mengerik berarti kan udah kering. Si air mani itu sudah kering, dikerik ku Aisyah itu di dalam keadaan kering dengan kuku saya, dipakai kuku. Ya. Nah, di sini sebetulnya ada perbedaan pendapat para ulama, apakah air mani itu najis ataukah tidak. Nah, sebetulnya yang lebih kuat berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Karena kalau najis ya ente cekap mung saukur dikerik kuku dan moal hilang sadayana. Pasti ada sisa gitu kan. Kalau memang najis harusnya dicuci sampai bersih gitu. Nah, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa air mani itu tidak najis. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap najis, tapi yang lebih kuat insyaallah ya itu tidak najis air mani itu. Walaupun tidak najis, tetap ya jijik gitu kan. Ya, juga dalil lain kenapa air mani tidak najis, kan itu asal muasalnya manusia. Berlaku manusia berasal tidak sesuatu anu najis gitu kan. Sedangkan manusia itu makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam.
Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Nah, anak keturunan Adam manusia itu kan mulia, piraku weh kitunya berasal tina sesuatu anu najis. Kalau sesuatu yang menjijikan, yang rendah, yang hina, iya, tapi tidak najis. Air mani itu, ya, tidak najis. Ya, tapi kata Rasulullah juga dalam hadis lain, mani itu ibaratnya seperti ingus, wa huwa bimanzilatil mukhot. Jadi seperti ingus, yang namanya ingus kan jijik, dibersihkan gitu. Walaupun dia tidak najis. Jadi kalau ada sisa-sisanya nggak apa-apa. Ya, tapi kan malu kalau kelihatan baik. Begitu. Ya, itu berkenaan dengan air mani. Nah, kalau yang lainnya kan yang keluar, mohon maaf ya, dari kemaluan itu ada air mani, ada air kencing, baul disebutnya ya, ada air madhi, ada wadi. Kada ya, kada tiasa ngabentenkeun. Ya. Nah, kalau air kencing tadi kan sepakat najis. Air mani ya yang lebih kuat tidak najis. Nah, sedangkan madhi dan wadi itu najis. Cuman bukan hadas besar. Yang hadas besar hanya mani. Kalau yang lain hadas kecil, keluar air kencing berarti hadas kecil, Pak, kudu wudu deui, tapi henteu wajib mandi kan? Tapi harus dicuci air kencingnya. Nah, kalau air mani, keluar air mani berarti hadas besar, harus mandi, wajib mandi. Kalau air mani itu yang keluar gitu ya. Keluarnya dengan cara apapun, baik itu dengan berhubungan suami istri ya, ataupun karena mimpi dan sebagainya. Tetap wajib mandi dan bukan najis. Nah, sedangkan madhi, nah apa itu madhi? Madhi itu dia bening, Pak. Si warnanya bening. Kalau mani kan putih kental gitu ya. Kalau madhi itu bening ya, tapi agak kental. Ya, bening agak kental dan dia biasanya keluar di permulaan gitu. Di permulaan sebelum orang syahwat gitu ya. Itu biasa bermula di permulaan. Ada yang bening dulu, Bu, Pak ya, keluar itu. Nah, itu madhi. Ya, biasanya ya karena syahwat gitu ya, karena syahwat, bisa karena misalnya ngebayangin ya, misalnya ngebayangkan atau naon gitu. Jadi belum keluar air mani, nah itu keluar air madhi dulu, keluar air madhi dulu. Nah, dia hukumnya najis ya, dan hadas kecil, harus wudu madhi itu. Makanya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, aku ini sering keluar madhi." Gitu ya. Nah, di sini ada enggak nanti hadisnya? Sering keluar madhi ya, kata Rasulullah, "Cucilah kemaluanmu lalu berwudu untuk sholat." Nah, menunjukkan dia najis dan hadas kecil. Nah, yang terakhir nyata wadi. Nah, kalau wadi itu berwarna putih tapi agak cair. Berwarna putih cair. Dia biasanya keluar setelah kencing. Bagi orang tertentu, tidak semua ya. Jadi kadang ada gitu ya, orang yang setelah kencing keluar air putih. Ya, air putih cair. Gitu. Sana susu, Pak. Jadi air putih cair ketika setelah kencing, itu namanya wadi. Atau bisa juga wadi itu keluar ketika orang misalnya manggul beban berat, ya, jadi memanggul benda yang terlalu berat sampai keluarlah air wadi. Nah, hukumnya sama kayak madhi, yaitu najis, harus dibersihkan, dan hadas kecil kudu wudu, harus berwudu.
Itu namanya wadi ya. Ya sudah azan ya, insyaallah itu lanjut lagi setelah sholat. Kalau ada pertanyaan nanti insyaallah. Ya, bismillah, kita lanjut sebentar. Hadis berikutnya nomor 33. Nah, ini berkenaan dengan air kencing. Ya, kalau air kencing itu tadi disepakati najis. Sebetulnya ada hadis lain ya. Kalau tidak salah dia sudah dibahas di pembahasan air sebelumnya, yaitu tentang kencingnya seorang Arab gunung, Arab Badui yang datang ke masjid Nabi, tiba-tiba kencing di masjid gitu. Ya, para sahabat hampir marah kan. Tapi Rasul nyuruh ke sahabat itu ambilkan air lalu disiram oleh Rasul. Dan Rasul ngasih taunya baik-baik. Itu sebagai bentuk bagaimana pendidikan Rasul yang lemah lembut ya. Nah, jadi dari hadis itu jelas menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Dan itu disepakati. Nah, sedangkan di hadis ini Rasul mengatakan, ya yuksalu min baulil jariyah, dicuci dari air kencing anak perempuan, wa yurashu min baulil gulam, dan disiram dari kencing anak laki-laki. Nah, di sini jelas ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi sejak kecil itu antara perempuan dan laki-laki itu sudah dibedakan. Bahkan dalam hal air kencingnya. Iya. Nah, secara asal kan air kencing itu najis dan harus dicuci, berarti harus dicuci pakai air, dibersihkan. Ya, tapi kalau anak yang masih kecil, khususnya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang masih kecil yang belum memakan makanan, jadi makanannya masih ASI. Kalau cuman misalnya makanan sedikit tapi yang lebih dominannya ASI, itu juga belum. Ya. Ya, jadi belum makan makanan secara utama gitu ya, makan makanannya. Jadi masih ASI, ya itu boleh cukup disirami aja, diperciki si air kencing anak laki-laki. Ya, itu cukup diperciki air saja. Berbeda dengan anak perempuan, walaupun masih kecil, masih makanannya ASI, tetap harus dicuci seperti air kencing orang dewasa. Berarti menunjukkan air kencing perempuan ya lebih itu gitu ya. Memang beda kan zatnya. Ya. Begitu, itu adalah keringanan. Makanya para ulama mengistilahkannya ya, ini disebut najis muhafafah, najis ringan. Jadi najis muhafafah itu yaitu anak kecil laki-laki ya yang belum makan makanan. Yaitu maksud muhafafah ringan itu karena cara membersihkannya lebih mudah, lebih ringan. Nah, kalau najis yang lain ya itu disebutnya najis mutawasito. Jadi mutawasito mah kalau sekali udah bersih udah cukup. Ya, atau yang lebih utama 3 kali lah. 3 kali dicucinya ya itu sudah cukup. Nah, ada yang ketiga najis mogolazo. Nah, najis mogolazo mah anjing teh ya, air liur anjing yang harus dicucinya sampai 7 kali. Jadi najis yang berat mogolazo. Ya, jadi sampai 7 kali kan. Yang pertama dengan tanah disebutnya najis mogolazo. Ya, najis-najis yang lain itu mutawasito, sekali kalau udah bersih ya udah cukup.
Tapi kalau sekali belum bersih ya teras kedar diulang dugi ka bersih. Dugi sabaraha wae yang penting bersih gitu. Kalau misalnya 3 kali belum bersih, tambah lagi 4 kali, 5 kali. Dan dianjurkan ganjil gitu. Karena kan Allah menyukai yang ganjil. 3 kali, 5 kali gitu kan, 7 kali. Ya, jadi dianjurkan ganjil jumlah pencucianana. Itu ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga 4 berkaitan dengan darah haid. Dari Asma binti Abi Bakar bahwa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Ya, maka hendaklah ia mengerik, kemudian menggosoknya dengan air, kemudian mencucinya. Kemudian baru boleh sholat dengan memakai pakaian tersebut. Nah, dari hadis ini jelas darah haid itu najis. Sepakat para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Darah haid termasuk darah nifas. Itu sama hukumnya, najis, harus dibersihkan. Ya, hadis berikutnya juga sama berkenaan dengan darah haid juga. Ya, Khawlah bertanya, wahai Rasulullah, fa in lam yadhhabid dam. Kalau darah itu tidak hilang, qala yakfi kalma, cukup dengan air dan tidak memadaratkanmu ya sisanya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah dibersihin tapi masih ada sisa, maksudnya ada masih aroma gitu ya, masih ada sisa-sisa aromanya, itu tidak mengapa. Yang penting kan udah dicuci gitu kan. Darah haid, nifas, ya hukumnya sama. Jadi haid dan nifas itu hukumnya selalu sama dalam berbagai hal. Kenapa? Karena sebenarnya darah nifas itu darah haid yang terkumpul. Kan pada saat hamil ya, itu kan tidak keluar haid. Ya, jadi itu tuh terkumpul, si darah itu terkumpul. Nah, ketika melahirkan, selesai melahirkan keluar darah nifas. Jadi sebenarnya darah nifas itu sama dengan darah haid, maka hukumnya sama. Tidak boleh sholat ketika keluar haid, ketika keluar nifas. Ya, jadi ibu-ibu mah aya liburna sholat teh gitu. Benten sareng bapak-bapak. Ya. Gitu, bapak mah teh aya liburna sholat teh. Kecuali lamun ngaliburkeun diri beneran. Ya. Tidak ada liburnya. Lalu bagaimana dengan darah lain selain darah haid dan nifas? Nah, kalau darah lain mah diperselisihkan, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Kalau darah yang lain kan beda, darah haid nifas dengan darah yang lain kan beda. Zatnya kan beda. Walaupun sama-sama darah. Jadi ada yang menganggap najis, ada yang tidak. Tapi lebih baiklah kita ngambilnya kehati-hatian. Ya. Tapi kan ada hadis yang menyebutkan ketika para sahabat dalam kondisi perang, ketika perang kan aya darah ya, sisa-sisa darah. Lalu sholat mereka dengan baju yang mereka pakai yang ada darah. Nah, dari hadis itu ada ulama yang menyimpulkan oh berarti tidak najis. Ada juga yang menyimpulkan oh kalau itu kan dalam keadaan darurat lagi perang. Kalau darurat mau boleh gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang diusahakan ya dibersihkan saja. Kalau ada darah ya diusahakan dibersihkan dari pakaian, dari badan. Kalau ada luka ya berarti kan dibersihkan dulu lukanya. Perban. Menurut sebagian ulama najis. Ya, jadi untuk kehati-hatian masalah darah ya, kecuali kalau lagi darurat, lagi di perjalanan susah gitu ya menghilangkannya. Jadi terus diperban kalau ada misalnya jalan darahnya ya nggak apa-apa. Insyaallah tidak apa-apa. Ya, mungkin itu kalau ada yang ditanyakan Pak silakan. Ini mengenai apa betul itu ada hadisnya yang
sunnah gitu kalau pakaian dari yang 3 hari, pakai pakaian 3 hari baru dicuci ganti berganti gitu. Dari mana itu? Enggak dari mana? Atau enggak gitu. Enggak, itu cuma sunnah Rasul katanya 3 hari gitu baru ganti baju. Kita berencana untuk hemat ya benar. Iya. Enggak ada ya. Enggak ada di sini. Saya belum menemukan lah. Meureun eta we supados teu capek nyuci, Pak. 3 hari. Tapi kan kalau udah kotor, udah bau keringat, udah bau ganti lah ya. Ustaz, kalau ini kan perempuan ya, terus melebihi dari batas tadi itu bisa sholat kan kalau lebih dari batas menunjukkan. Oh, dari batas haid itu karena kan haid itu kadang tidak tentu, Bu ya. Seperti yang kami kan kadang haidnya Lebih panjang. Ya. Ya, cara melihatnya kadang kan darah haid itu tidak sesuai kebiasaan ya, kadang lebih bahkan kadang kurang ya dari kebiasaannya. Nah maka caranya adalah ya dilihat itu yang keluar darah haid atau bukan. Kalau dia itu zatnya sama, itu kan punya ciri-ciri haid itu ya. Bisa ya sama kan darahnya, darah haid ya. Kalau sama ya berarti haid kategorinya. Cuman ini kan karena ini dari sesuatu misalkan kami jadi kita mentafsirkan kalau itu berarti bukan seaslinya yang biasa. Jadi Lebih batas. lebih dari batas. Ya tetap haid, Bu. Kalau sama ya, kalau darahnya sama itu tetap terhitung haid, ya masih tetap tidak boleh sholat gitu. Oh ada sampai sebulan. Karena pengantin Iya, selama yang keluarnya masih darah haid, ya kalau sama ya yang keluarnya. Jadi kalau yang darah yang keluarnya berbeda ya dari darah haid, ya maka itu disebutnya istihadah. Kalau istihadah itu karena penyakit sebetulnya, bukan karena haid. yang Rasulullah yang siapa ya yang itunya 100 kali pernah dengar yang melebihi gini. Iya, kalau itu maksudnya darah istihadah. Jadi cara membedakannya ya itu tadi dilihat dari darahnya, karena perempuan lebih tahu gitu kan tentang darah haid. Kalau misalnya darahnya itu beda dari darah haid, Kadang memang ada, tapi kalau berhentinya jadi misalkan awal-awal merah gitunya aman gitu. ya. Bisa membedakannya hanya itu. Tapi di haid yang normal juga sama kalau mau berakhir pakai warna Ya untuk sholatnya gimana itu bisa. Iya. apa harus setiap kali mau sholat mandi gitu Pak Ustaz? Misalkan tapi yang pernah bertanya itu mah boleh katanya, tapi setiap sholat kita mandi. Jadi karena itu darahnya bukan darah penyakit itu Pak Ustaz. Jangan Istihadah. Iya, jadi kalau memang zat darahnya beda, itu jadi cara membedakannya dari darahnya. Kalau bisa membedakan ya berarti dengan cara dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan, itu ada ijtihad juga ya dari ulama. Ya misalnya yang membatasi maksimalnya itu 15 hari haid itu. Ya 12 hari. Tapi memang harus dilihat dari kebiasaannya, Bu. Kebiasaan ibu misalnya berapa hari? 7 hari misalnya. Nanti lewat nih 7 hari. Dilihat dulu
kalau misalnya udah sampai 15 hari, misalnya pas hari ke-16 berhenti, ya kan, pas hari ke-16 berhenti tidak keluar lagi, berarti itu darah haid. Darah haid. Kalau misalnya itu, kalau mau pakai yang ini ya, mau ijtihad ulama ini, kalau tadi tidak bisa membedakan, ya. Nah, kalau misalnya ditunggu terus sampai ternyata setelah 15 hari ke-16 itu masih keluar, hari 17 keluar terus, berarti lebih kan. Nah, kalau lebih begitu berarti ngukurnya ke yang kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita itu 7 hari. Nah, berarti sisanya itu darah istihadah. Nah, cuman kan masalahnya jadi kita jadi meninggalkan sholat gitu. Kelewat gitu. Cuman kalau mau pakai istihad ini berarti dia harus mengkodok itu sholat-sholat yang sebelumnya, kalau mau pakai istihad ini. Tapi sebetulnya kalau zaman sekarang ya itu bisa nanya aja ke dokter, Bu. Dokter juga kan bisa tahu bahwa ini itu darah haid atau bukan, atau karena penyakit. Itu bisa jadi acuan daripada orang bingung. Ya, jadi sekarang itu bisa alternatif. Kalau ibu belum bisa membedakan apakah darah haid bukan, tanyakan deh ke dokter. Dokter kan bisa ngasih tahu. Kata dokter ini mah bukan darah haid, udah penyakit, sudah itu jadi patokan. Ya, berarti kalau itu adalah darah penyakit atau disebutnya istihadah, kita jadi wajib sholat. Kalau istihadah cuman ya dibersihkan dulu. Ya dibersihkan, dan juga karena memang dia sering keluar ya, keluar terus, itu sholatnya itu dijama. Bukan dijama sih, maksudnya berdekat. Jadi sholat zuhur nanti di akhir waktu, sholat asarnya di awal waktu. Jadi nyambung gitu. Jadi nyambung. Terus sholat maghrib di akhir waktu, sholat isya di awal waktu, nyambung. Ya, ketika misalnya lagi sholat kemudian keluar nggak masalah. Yang penting kan sebelumnya udah dibersihkan, udah wudhu. Oh iya, jadi pas nggak disangka misalkan keluar. Ya, misalkan seperti. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau memang itu darah istihadah penyakit, jadi itu wajib sholat. Ya tadi ya di supaya nyambung, sholatnya nyambung. Nah, ketika misalnya udah bersih, udah wudhu, pas sholat itu keluar darah, nggak masalah, terus kan sampai selesai. Karena itu mah rukhsah. Keringan ada repot atau itu ke sholat keluar, wudhu deh, sholat deh keluar deh, kan repot. Mau beres-beres sholat. Itu bagi yang darah istihadah, yang berpenyakit. Jadi iya, untuk memastikannya bisa tanyakan ke dokter aja. Tapi kalau dokternya Kristen kemungkinan tidak tahu. Ya, nyari dokter yang tahu lah, yang bisa bedakan. Karena itu mah kan bisa dilihat secara keilmuan. Darah istihadah itu berarti darah Penyakit, ada unsur penyakit. Bari ibu ragu mah teruskan ke dokter. Iya, silakan. Mengenai tadi masalah ludah kan tidak najis ya? Ludah tidak najis ya? Ludah, oh iya betul. Sedangkan syaratnya sholat itu kan harus bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat sholat kan? Iya betul. Karena kita tidur giliran pagi nih, berbau nih. Bau iya. Nah itu najis tuh. Ente, enggak najis. Karena kan tadi air ludah. Sedangkan itu ada berbau. Iya bau, tapi kan tidak semua bau najis, Pak. Jadi najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, bukan oleh kita, oleh manusia. Cek syariat ini najis, ya kita mengatakan najis. Syariat tidak mengatakan najis, ya tidak. Seperti walaupun bau, seperti ingus itu tidak najis, Pak. Ingus, ludah, ya cuman kan orang kena bersih gitunya. Gitu. Tapi ketika misalnya tidak ada waktu, gitu, bangun tidur buru-buru ya, bisa telat, ya tidak ada waktu untuk menggantinya, ya nggak apa-apa. Ya. Ya, cuma lebih bagus, ya lebih bagus, lebih afdol. Hari lebih afdol mah kan bukan berarti najis. Itu boleh-boleh aja. Nah
Nah, kecuali kalau muntah, Pak. Kalau muntah memang ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang menganggapnya muntah. Ya, muntahan. Kan air ludah yang muntah mah beda kan? Kalau muntah mah dari makanan, makanan itu dimuntahkan. Ada sebagian ulama yang menganggap najis. Tapi najis. Iya. Tapi tidak najis, ada yang menganggap najis, Ada yang tidak. Ya, lebih baik untuk kehati-hatian dihindari. Ketika muntah itu ya dibersihkanlah segala itu kan. Jadi kita memilih yang untuk kehati-hatian aja, Pak. Selain juga misalnya walaupun najis kan jijik oke gitu kan. Iya. Kita mengambil yang lebih afdolnya lah. Ya, ambil lebih afdol insyaallah. Ambil air dulu sana. Ya, cukup insyaallah kalau tidak ada lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.